Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Afrisian Sanumatul, mahasiswa program studi bimbingan konseling semester 2 di Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Pada video ini, saya mengajak teman-teman untuk mari bersama-sama memahami lebih mendalam dan belajar bersama saya terkait perkembangan pribadi konselor. Apa sih yang harus dimiliki oleh konselor untuk mampu menciptakan konseling yang efektif? Dalam video ini saya akan membagi pembahasan dalam beberapa topik. Yang pertama adalah konsep diri pengembangan konselor. Konsep diri yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam pengembangan karakternya, yang pertama adalah kesadaran diri. Lalu bagaimana konsep kesadaran diri itu? Jika dikaitkan dengan teori Carl Rogers, yaitu teori humanistik, yang dimana ia membagikannya dalam 3 komponen. Yang pertama adalah self-image, atau bagaimana seorang konselor menilai dirinya sendiri. Misalnya saya menyadari bahwa saya memiliki emosi yang kurang terkendali atau memiliki kesabaran yang tipis. Kemudian yang kedua adalah ideal self, atau seorang konselor memiliki pemikiran apa yang ia inginkan atau apa tujuannya. Misalnya dikaitkan dengan contoh yang pertama, saya ingin menjadi pribadi yang lebih sabar dan bisa mengendalikan emosi. Yang ketiga adalah self-esteem, dimana self-esteem merupakan bagaimana seseorang konselor dapat menerima dirinya sendiri, yaitu saya sudah menyadari bahwa saya emosian, saya memiliki emosi yang tidak terkendali pada self-image. Kemudian saya mempunyai keinginan pada ideal self, bahwa saya ingin menjadi pribadi yang lebih sabar dan dapat mengendalikan emosi. Jadi dalam self-esteem adalah bagaimana seorang konselor mampu menerima bahwa saya adalah pribadi yang emosian. Dan kemudian dari kesadaran diri itu, dalam 3 komponen itu, seorang konselor pastinya akan memiliki tujuan untuk mengubah dirinya, atau lebih tepatnya memahami dirinya dan bagaimana memanage dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah menurut teori Donald, di mana ia menyampaikan bahwa konsep diri yang kedua adalah refleksi. Refleksi adalah bagaimana seorang konselor dalam praktik konseling mampu mengevaluasi dirinya secara terus-menerus, atau mampu belajar dari satu kasus yang sudah ia terima dan ia layani. Seorang konselor yang ingin mengembangkan karakternya pastinya harus mampu belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi itulah konsep dasar untuk pengembangan diri konselor, yaitu penerimaan diri, kesadaran diri, serta refleksi diri. Beserta dengan bagaimana sih konsep-konsepnya, yaitu kesadaran diri dengan 3 komponen dan kemudian refleksi diri. Yang kedua adalah peran konselor dalam berbagai konteks kehidupan, yaitu dalam konteks pendidikan, dalam konteks klinis, dalam konteks dunia kerja, dalam konteks sosial, dan dalam konteks keluarga. Yang pertama adalah dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, seorang konselor membimbing siswa dengan tujuan preventif atau mencegah terjadinya masalah yang tidak seharusnya terjadi yang mengganggu dalam proses belajar, serta konseling atau pemberian layanan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dalam pendidikan, konselor memberikan 4 layanan pada dunia pendidikan. Yang pertama adalah layanan belajar yang membantu siswa dalam proses belajarnya, bagaimana proses belajarnya setiap hari, apakah ada kendala. Kemudian layanan karir atau memberi pandangan atau membantu siswa mengambil keputusan kira-kira dia basicnya di bagian apa untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk masa depannya. Kemudian yang ketiga adalah bimbingan sosial yang menyangkut relasi siswa itu sendiri dengan sesama. Kemudian yang terakhir adalah layanan pribadi, yaitu membimbing siswa untuk mampu mengenali dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah dalam konteks klinis, seorang konselor membantu untuk penyembuhan secara bertahap bagi klien dalam kesehatan mental dan psikologisnya. Dalam konteks klinis, seorang konselor memberikan terapi kepada klien
untuk mengurangi misalnya stres, depresi, kemudian melakukan assessment psikologis untuk mampu mengetahui bagaimana kondisi psikologis atau mental dari klien tersebut dan membantu dalam proses penyembuhan masalah psikologis klien. Yang ketiga adalah dalam keluarga. Dalam konteks keluarga, konselor memiliki tanggung jawab untuk mampu mengarahkan setiap klien untuk mampu menentukan keputusan dan mendapat titik terang untuk membangun kualitas relasi yang lebih baik, kemudian membantu klien dalam masalah di dalam keluarga, dalam perselisihan antara keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah konseling sosial, di mana seorang konselor menjadi fasilitator sosial yang memberi sosialisasi terkait kesehatan mental, kemudian memberi bantuan untuk penyembuhan dari mental korban bencana alam dan sebagainya yang menyangkut dengan kehidupan sosial serta ada kaitannya dengan masalah psikologis. Kemudian dalam konteks dunia kerja, seorang konselor menjadi pengarah atau pemberi wejangan, misalnya bagaimana bekerja dalam tim yang baik, kemudian pelatihan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan yang sudah saya jelaskan tadi yaitu bagaimana kerja tim yang baik, dan konseling karir atau memberi arahan bagaimana tugas dan tanggung jawab dalam setiap posisinya, dan meningkatkan kualitas psikologi staf yang mungkin memiliki stres karena jadwal kerja yang terlalu padat agar menghasilkan kerja yang berkualitas, ditentukan oleh kondisi mental yang baik pula. Jadi itulah beberapa peran-peran dari konselor dalam berbagai konteks, dan intinya adalah seorang konselor memiliki tugas sebagai fasilitator, mediator, serta edukator dalam setiap konteksnya. Bukan dia yang mengambil keputusan, tetapi dia hanya sebagai fasilitator dan mediator serta edukator. Yang mengambil keputusan adalah setiap klien sesuai konteksnya sendiri. Yang ketiga adalah strategi regulasi emosi yang efektif bagi seorang konselor. Yang pertama, kita perlu tahu apa sih itu regulasi emosi. Jadi regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi yang muncul, kemudian bagaimana mengatasi emosi tersebut dan apa dampak dari emosi tersebut. Kenapa seorang konselor harus memahami bagaimana regulasi emosi dalam proses konseling, yaitu seorang konselor dalam proses konseling akan bertemu dengan orang-orang yang pastinya bermasalah. Jadi seorang konselor harus siap secara emosional dan mentalnya untuk membantu klien tersebut dan dalam kondisi emosi yang baik pula. Jadi mengapa seorang konselor harus memahami dan mengetahui dan belajar strategi regulasi emosi agar yang pertama untuk mencegah reaksi impulsif terhadap klien. Kemudian untuk menjaga batas profesional agar tidak terlalu dalam konseling tersebut, tapi tetap memberi batasan dalam empati yang seharusnya saja. Kemudian menghindari burnout atau kelelahan, kecemasan secara emosional karena memberikan pelayanan kepada klien, serta untuk menciptakan ruang konseling yang aman dan stabil bagi klien. Serta yang berikutnya adalah bagaimana strategi regulasi emosional, yaitu yang pertama adalah emotional awareness atau mampu memahami bagaimana tanda-tanda perubahan emosi pada diri sendiri bagi seorang konselor. Kemudian dapat dibantu dengan mindfulness atau meditasi, dan kemudian refleksi diri melalui pembuatan jurnal setelah sesi konseling berlangsung, dan mengidentifikasi kira-kira apa masalah-masalah yang ditemukan dalam proses konseling itu sendiri bagi diri konselor itu sendiri. Kemudian teknik relaksasi yang mencakup pernapasan dalam, kemudian grounding, dan teknik progresif otot relaksasi. Yang berikutnya adalah
supervisi dan konsultasi. Seorang konselor adalah manusia biasa. Jadi, apabila mengalami emosi yang kurang baik atau memiliki masalah dalam proses konseling itu sendiri, seorang konselor diharapkan melakukan konsul kepada teman konselor atau bahkan yang lebih tinggi dari konselor itu sendiri. Kemudian self-care dan manajemen stres. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip etika dalam profesi konselor. Jadi prinsip etika itu sendiri adalah pedoman moral dan profesional yang menjadi pegangan yang mengarahkan seorang konselor bagaimana harus bertindak dan berperilaku dalam layanan konseling itu sendiri. Dalam Asosiasi Konselor Indonesia dan American Counseling Association dicantumkan beberapa prinsip etika dalam konselor. Yang pertama adalah kerahasiaan. Seorang konselor harus mampu menjaga privasi dari masalah kliennya. Kemudian yang kedua adalah otonomi, atau konselor harus menghargai hak klien untuk mengambil keputusannya sendiri. Seorang konselor hanya mengarahkan, bukan untuk menentukan keputusan atas masalah klien. Kemudian yang berikutnya adalah berbuat baik. Itu seorang konselor harus mempunyai kesadaran dalam diri dan kemauan untuk membantu klien menemukan solusi dari masalahnya, kemudian tidak membahayakan klien dengan tindakan fisik ataupun perkataan yang mengganggu psikologis dari klien itu sendiri, dan keadilan atau menjadi konselor yang melayani siapa saja tanpa memandang latar belakangnya. Kemudian integrasi profesional, itu menjadi seorang konselor yang terbuka dan bekerja sesuai dengan kode etik itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial, dalam artian seorang konselor harus punya dedikasi untuk mempertahankan kesehatan mental itu sendiri dalam kehidupan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanggung jawab profesional dalam profesi konselor. Jadi, tanggung jawab profesional itu sendiri merujuk pada kewajiban moral, etis, dan legal untuk menjalankan praktik BK. Yang pertama adalah kompeten. Seorang konselor harus benar-benar menjalankan pendidikan yang relevan dengan konseling dan memiliki kompeten di bidang konseling itu sendiri dan memahami dengan baik bagaimana layanan konseling yang efektif. Kemudian yang kedua adalah bekerja sesuai batasan. Dalam artian, seorang konselor hanya menangani masalah-masalah tertentu, misalnya kecemasan, mengatasi kecemasan yang berlebihan, stres, atau bahkan masalah-masalah sosial pribadi yang memang masih dalam jangkauan seorang konselor. Tetapi apabila memiliki gangguan mental yang sudah di fase berat, seorang konselor mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan kepada contohnya psikiater atau psikolog. Jangan menangani kasus yang memang bukan tanggung jawab dari konselor. Kemudian yang ketiga adalah hubungan profesional. Hubungan profesional artinya seorang konselor harus mampu menjaga batasan antara dirinya sebagai konselor dengan klien. Tidak lebih daripada itu. Kemudian yang keempat adalah memberikan layanan sesuai dengan bukti dan praktik. Artinya seorang konselor harus menangani klien sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang memang relevan dan terbukti adanya dalam konselor itu sendiri. Tidak menggunakan pendekatan yang berasal dari dirinya dia sendiri atau berpegang pada kode etik dan pendekatan-pendekatan yang relevan dengan konseling itu sendiri. Yang terakhir adalah menghormati klien. Menghormati klien dalam artian tetap menjaga kenyamanan klien itu sendiri, bertugas atau mengucapkan sesuatu yang memang sesuai dengan masalah klien, tidak keluar jalur, dan membentuk hubungan yang memang akrab dengan klien tanpa melampaui batasan. Selanjutnya adalah teknik komunikasi yang efektif dalam konseling.
Jadi teknik agar komunikasi di dalam layanan konseling, dalam proses konseling itu menjadi efektif dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah credibility atau kepercayaan antara konselor dan konseling. Dalam credibility ini juga, ini mencakup hubungan yang harmonis antara konselor dan konseling. Bukan hanya kepercayaan, melainkan rasa aman, nyaman yang akan mengarahkan konseling terhadap sikap yang terbuka dan komunikasi itu menjadi efektif. Kemudian yang kedua adalah clarity atau pesan yang disampaikan itu jelas. Jadi dalam konseling diharapkan untuk menggunakan bahasa yang memang apa yang disampaikan bisa diimplementasikan sama oleh konselor dan konseling. Kemudian yang ketiga adalah listening atau mendengarkan. Jadi mendengarkan itu berbeda dengan mendengar. Mendengar hanya merujuk pada kita mendengar apa yang dia sampaikan, tidak ada respon apapun. Sedangkan mendengarkan adalah lebih responsif. Mendengarkan, kemudian melakukan kontak mata, memberikan tindakan fisik yang menunjukkan kepada klien bahwa kita mendengarkan. Kemudian memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh klien. Kemudian yang terakhir adalah empati. Dalam empati, kita diarahkan untuk memahami perasaan klien dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh klien agar kita mampu memahami apa yang sebaiknya dilakukan selanjutnya, dalam artian arahan apa atau pertanyaan terbuka apa yang akan diberikan untuk membantu klien menemukan solusinya. Jadi agar komunikasi di dalam konseling itu efektif, diperlukan 4 teknik yang sudah saya jelaskan, yaitu credibility yang mencakup hubungan yang baik antara konselor dengan konseli, yaitu kepercayaan, kenyamanan, dan rasa aman. Kemudian clarity atau pesan yang disampaikan itu disampaikan secara jelas. Kemudian listening, dan yang terakhir adalah empati. Selanjutnya, bagaimana mengembangkan rasa empati dan kemampuan mendengarkan aktif dalam konseling. Jadi untuk mengembangkan rasa empati, ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh konselor. Yang pertama adalah kesadaran diri atau refleksi diri untuk memahami keseluruhan diri dari konselor itu sendiri yang akan membantunya dalam memahami perasaan klien dan masalah klien. Kemudian yang kedua adalah mengatasi emosi berlebih, atau seorang konselor harus memiliki kontrol emosi yang baik agar tidak mempengaruhi proses konseling dan agar rasa empatinya dapat memahami klien dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Ketika seorang konselor mendengarkan klien dengan baik, maka konselor juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh klien tersebut dan memahami permasalahan serta perasaan dan sudut pandang dari konseli tersebut dari cara penyampaian masalahnya. Dan untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif, diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tempat. Seorang konselor harus memilih tempat yang nyaman dan bisa untuk layanan konseling yang tidak akan mengganggu konsentrasi dari konselor itu sendiri dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien. Yang kedua adalah seorang konselor harus memiliki rasa empati. Ketika konselor memiliki rasa empati, dia akan mampu memahami apa yang disampaikan oleh konseling, sehingga tidak hanya mendengar, melainkan mendengarkan bisa dikatakan aktif karena terdapat rasa empati. Kemudian yang ketiga adalah fokus, yaitu pusat perhatian dari konselor hanya kepada klien atau konseli, tidak teralihkan oleh kesibukan lain seperti bermain HP dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah feedback. Dalam mendengarkan aktif, seorang konselor harus memberi respon terhadap apa yang disampaikan oleh konseli. Ketika 4 poin penting ini dapat terlaksanakan dan diterapkan oleh konselor, maka mendengarkan aktif itu dapat dikembangkan dan lebih efektif dalam proses konseling. Baik, terima kasih.
Itu saja yang dapat saya jelaskan melalui video ini berdasarkan apa yang saya pahami dari berbagai sumber yang memang relevan. Dan apabila ada penyampaian saya yang kurang tepat, saya terbuka dengan berbagai kritik dan saran dari viewers semuanya. Terima kasih.